bisa periksa pemeriksaan khusus, misalkan pemeriksaan sputum kalau pasiennya batuk berdahak, lalu pemeriksaan transudat eksudat pada cairan paru jika pasiennya itu ada efusi pleuranya, lalu penunjang alergi misalkan skin prick test, lalu IgE, dan sebagainya, itu kalau kalian mengarah ke keluhan yang ke arah alergi ya. Lalu kalau dia sesak napas sampai saturasinya turun, itu biasanya kalian tambah pemeriksaan BGA atau analisis gas darah. Nah, analisis gas darah ini nggak semuanya diperiksa ya, Dek. Biasanya pada kondisi yang sesek, yang sampai penurunan kesadaran atau yang saturasinya di bawah 90% itu biasanya kalian bisa periksa BGA. Lalu untuk pasien dengan kecurigaan tumor atau keganasan, itu bisa kalian cek panel tumornya atau tumor marker. Jadi kalau yang umum itu bisa kalian periksa di semua pasien, sedangkan yang khusus itu dia tergantung dari keluhan pasien yang ada ya. Nah, ini untuk tanda inflamasi dan infeksi pada sistem respirasi, itu bisa kalian cek darah rutin, pemeriksaan sputum, terus transudat, eksudat, dan alergi. Yang pertama adalah darah rutin. Ini gambaran yang bisa kalian dapatkan dari order darah rutin atau darah lengkap ini. Kalau dia mengarah ke infeksi, terutama infeksi bakteri, itu biasanya kalian akan dapatkan peningkatan leukosit atau leukositosis dengan dominasi neutrofil, jadi neutrofilia. Dan dia biasanya sel-sel yang keluar ke daerah tepi itu akan cenderung ke sel-sel yang muda atau shift to the left. Shift to the left itu misalkan neutrofil batangnya meningkat. Nah, kalau kalian mengarah ke infeksi virus, misalkan pneumonia-nya karena virus, biasanya dia leukopenia, terus limfositosis. Nah, kalau dia tidak spesifik, jadi dia cuman inflamasi aja, itu biasanya ada peningkatan laju endap darah. Ini contohnya adalah inflamasi kronik pada pasien PPOK. Terus kalau misalkan dia itu, penyakitnya itu sudah kronik, sudah lama, seperti pada pasien TB, itu dia dapat menyebabkan penurunan hemoglobin dan indeks eritrosit. Lalu bisa juga profil besinya turun. Jadi ada penurunan serum iron dan transferin. Dan TIBC-nya turun atau bisa normal. Nah, ini kalau anemia defisiensi besi, ini TIBC-nya akan meningkat. Walaupun si serum iron dan transferinnya sama-sama turun. Nah, ini untuk gambaran neutrofilia. Jadi, neutrofilnya itu ada, persentasenya itu meningkat. Misalkan normalnya sampai 50%, ini karena dia inflamasi bakteri akut, dia bisa meningkat sampai 70 hingga 80%. Nah, ini shift to the left, kalau kalian masih ingat untuk semester kemarin, ini ada gambaran bisa mielosit, ini juga ini bisa metamielosit dan ini mielosit. Nah, ini harusnya kan dia itu nggak ada di daerah tepi. Kalau dia sampai ada keluar di daerah tepi, ini petanda dia, ada inflamasi akut atau gambaran shift to the left. Ini neutrofilia ya, jadi neutrofilnya sangat banyak. Yang kedua adalah pemeriksaan sputum. Untuk pemeriksaan sputum ini kalian sudah pernah ada skill lab-nya, ditampung di tabung dengan tutup ulir. Kalau sekarang dia sewaktu dan pagi ya, jadi hanya 2. Kalau dulu SPS sewaktu pagi sewaktu, kalau sekarang cuman sewaktu dan pagi untuk pemeriksaan sputum.
Nah, di sini kalian bisa menegakkan diagnosis itu direct dan indirect. Maksudnya direct itu kalian menemukan bakteri atau produk yang dihasilkan oleh bakteri itu langsung di sputum. Itu bisa pakai mikroskopis, bisa pengecatan Gram atau Ziehl-Neelsen kalau mau cek BTA ya. Lalu bisa kultur dan pemeriksaan molekuler. Seperti sekarang ini kalau TB paru itu cek sputumnya itu dengan mesin Gene Expert. Dia ini metodenya PCR ya, Dek. Nah, kalau TB, Mycobacterium tuberculosanya itu dia resisten terhadap, obat anti-TB, itu biasanya akan dilanjutkan ke, pemeriksaan lanjutan yaitu LPA ini atau Line Probe Assay untuk mengetahui resistensi selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan besok kalian, dokter umum itu biasanya pemeriksaan sputum pada pasien TB yang pertama kali adalah pemeriksaan TCM atau Gene Expert ini ya. TCM itu tes cepat molekuler, pakainya alat Gene Expert. Nanti dia keluar positif atau negatif. Nah, positifnya tuh bisa melihat, resistensi terhadap rifampicin atau enggak, gitu. Nah, lalu ada pemeriksaan yang indirect, itu kalian tidak menemukan, atau tidak mencari bakterinya secara langsung, tapi kalian mencari respon tubuh kita terhadap adanya bakteri tersebut. Biasanya imunoglobulin ya, itu bisa pakai metode ELISA atau rapid test ini ya, ICT, atau kalau kalian pernah dengar TST atau tuberculin skin test atau tes mantuk. Jadi pada pasien yang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan direct TCM sputum misalkan pada anak-anak, itu biasanya kita akan melakukan tes mantuk di kulit anak tersebut atau tuberculin skin test. Ini biasanya di puskesmas-puskesmas ada ya. Nah, kalau misalkan kalian kerja di rumah sakit yang, eee, swasta yang mahal ya, yang banyak asuransi swastanya, itu bisa kalian sarankan untuk pemeriksaan IGRA atau interferon gamma release assay, ini sampelnya darah. Lalu kalau kalian, dapat pasien sesek dan mau, mengeliminasi kemungkinan TB, penyebab seseknya itu akibat TB, itu kalian bisa cek adenosin deaminase. Nah, ini untuk mikroskopis putum, itu bisa pengecatan Gram, ini kalau dia, pasien non TB ya. Kalau Gram positif itu akan tercet, bakterinya warna keunguan, kalau Gram negatif akan tercet bakteri warna kemerahan. Kalau kalian, cek pakai pengecatan Ziehl-Neelsen, ini gambarnya akan seperti ini, atau pengecatan BTA, bakteri tahan asam. Nah, bakterinya itu yang, basil-basil warna merah, seperti ini. Lalu ini pemeriksaan yang sering dilakukan di puskesmas atau di dokter anak, yaitu tes mantuk atau tuberkulin skin test, ini sama aja ya, Dek. Itu sebetulnya sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu, pertama kali dikembangkan oleh Charles Mantuk ini ya. Dia prinsipnya adalah hipersensitivitas tipe 4 terhadap injeksi tuberkulin yang kalian suntikkan secara intradermal ya. Nanti setelah kalian suntikan cairan tuberkulin intradermal, pasiennya kalian minta 2 sampai 3 hari kemudian untuk kontrol, untuk mengukur diameter indurasinya, apakah positif atau negatif. Lalu ada pemeriksaan untuk mengecek,
infeksi MTB ini di Indonesia sudah ada namanya IGRA, interferon release gamma assay. Ini kalian tidak harus disuntik mantuk tadi ya, ini cukup pakai sampel darah, jadi lebih nyaman untuk pasien. Dia tujuannya untuk mendeteksi adanya infeksi kuman MTB, dilihat dari sel limfosit T kalian. Jadi kalau misalkan pasien TB, itu sel limfositnya dia akan mensekresi interferon gamma. Nah, interferon gamma inilah yang akan diperiksa di laborat. Itu untuk alatnya bisa quantiferon TB Gold Plus atau Chiarich. Metodenya ELISA dan fluorescent lateral flow assay. Nih, jadi perbedaan tes mantuk dan IGRA ya. Yang jelas IGRA itu lebih mahal dan tidak semua lab itu ada. Jadi yang ada biasanya hanya di lab swasta yang besar seperti Prodia atau Cito. Jadi harganya pasti lebih mahal. Sedangkan kalau tes mantuk atau TST ini gratis di puskesmas. Ini caranya dia diinjeksikan intradermal tadi ya, akan menginduksi hipersensitivitas tipe 4. Kalau IGRA itu pakai sampel darah vena. Kalau mantok tadi perlu 2 kali kunjungan, sedangkan kalau IGRA hanya 1 kali. Hasilnya bisa langsung 1 hari, kalau si mantok 2 sampai 3 hari. Nah, di sini yang perlu ditekankan, vaksinasi BCG itu bisa menyebabkan hasil positif palsu ya. Sedangkan kalau IGRA ini tidak menyebabkan positif palsu. Nah, untuk sensi dan spesifisitasnya yang jelas lebih bagus yang IGRA. Lalu ada pemeriksaan transudat dan eksudat, ini sudah pernah kita pelajari. Jadi cairan yang diproduksi di kafum pleura itu bisa bersifat transudat. Transudat itu fisiologis ya, bisa jadi eksudat kalau dia ada proses patologis. Transudat itu biasanya bukan proses peradangan. Jadi dia biasanya akibat adanya perubahan tekanan hidrostatik dan onkotik di kafum pleura. Sedangkan kalau eksudat biasanya ada proses inflamasi ditambah infeksi bakteri di situ. Nah ini ya, jadi di antara eh, pleura yang parietalis dan visceralis itu ada rongga, dan di rongga itu dia diproduksi cairan serus untuk pelumas supaya meminimalisir gesekan antar eh, membrannya tadi ya. Nah, cairan ini dihasilkan oleh jaringan kaya kapiler. Produksinya itu dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik, onkotik, dan daya permeabilitas kapiler. Kalau dirasa berlebihan, tubuh harusnya punya eh, proses untuk mengurangi kelebihan cairan tersebut. Biasanya akan direabsorpsi kembali melalui limfe dan venule. Jadi pembuluh limfe dan dari vena ya. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia produksinya yang berlebihan atau daya serapnya itu menurun, itu akan menyebabkan cairan tersebut menumpuk di kafum pleura. Nah, ini namanya efusi pleura. Jadi seperti ini ya. Dan akibatnya si paru-parunya ini akan terkompresi. Untuk pengambilan sampelnya, ini bisa dilakukan oleh dokter umum. Kalian besok bisa melakukannya, atau dokter bedah bisa, atau dokter penyakit dalam juga bisa. Itu dengan SPED bisa atau pemasangan BSD.
Nah, cairan yang didapatkan itu cukup kalian ambil sekitar 10 cc saja, lalu kalian periksa, dari makroskopisnya, lalu dari mikroskopis dan pemeriksaan kimianya ya, seperti tes Rivalta, gula, dan LDH. Kalau Transudat itu cenderung lebih bagus hasilnya, sedangkan kalau Exsudat itu dari warnanya sudah, kelihatan ya, bisa putih pekat, kuning, merah, bahkan coklat. Dan dia biasanya keruh untuk berat jenisnya karena cairannya itu bisa berisi eritrosit, leukosit, makanya dia berat jenisnya lebih besar. Kadang dia ada bekuan dan baunya biasanya busuk. Untuk proteinnya biasanya banyak, tapi di sini glukosanya itu lebih rendah dari glukosa darah pasien. Karena cairan tersebut itu glukosanya sudah dipakai oleh kuman atau bakterinya untuk bermetabolisme. Dan leukositnya biasanya akan meningkat dan dominan polimorfonuklear seperti neutrofil, EOS, baso. Sedangkan kalau Transudat itu cenderung yang ditemukan leukositnya dominan mononuklear seperti limfosit dan monosit. Nah, ini kalian bisa menggunakan kriteria light untuk membedakan cairan pleurat tersebut merupakan transudat atau sebuah eksudat ya. Kenapa sih kalian harus membedakan transudat eksudat? Itu untuk mengetahui apakah si pasien itu perlu, eee, terapi tertentu. Misalkan kalau dia transudat, misalkan akibat, tekanan onkotik yang berubah, itu bisa kalian, pakai albumin. Tapi kalau dia cenderung eksudat, berarti kalian harus pakai antibiotik di terapi pasien tersebut. Ini kriteria lain, nanti dibaca sendiri, kalian periksa cairan pleura, protein dari cairan pleura dibagi protein di darah pasien itu nilainya lebih dari 0,5 atau LDH cairan pleura dibagi LDH darah pasien itu lebih dari 0,6. Atau LDH cairan pleura yang kalian dapatkan itu nilainya lebih dari 2/3 nilai rujukan LDH darah. Lalu untuk pemeriksaan asma bronkial, ini yang jelas pakai radiologi ya, ronsen. Untuk laboratorium, ini kalian, eee, bisa pemeriksaan IgE, karena pada asma bronkial ini ada, peran IgE di dalam patogenesisnya. Jadi, alergen atau sesuatu yang menyebabkan alergi, itu kalau dia masuk atau tubuh kita terpapar alergen itu akan masuk dan ditangkap oleh sel B, dan sel B-nya ini akan memproduksi imunoglobulin E. Nah, di mana paparan kedua dan seterusnya, dia imunoglobulin E ini akan menempel di mast sel sehingga dia akan, menyebabkan mast selnya itu degranulasi, padahal granulanya itu dia mengandung vasoaktif amin, mediator lipid, dan sitokin yang dapat menyebabkan asma bronkial itu sendiri. Misalkan penyempitan saluran napas, lalu ini penebalan jalan napas dan produksi mukus. Nah, di sini kalian, ini tidak terlalu definitif ya, jadi hanya untuk, apa ya, memperkuat diagnosis saja untuk asma. Biasanya diperiksa eosinofilnya, lalu peningkatan IgE total. Paling kalian itu bisa menyarankan IgE spesifik. Jadi pasiennya itu diperiksa darah, jadi panel namanya panel atopi ya, Dek. Mungkin kalian yang alergi-alergi ini sudah pernah periksa. Jadi harapannya kita itu periksa darah, nanti darahnya itu dicampurkan oleh, imunoglobulin
Maksudnya antigen-antigen yang berpotensi sebagai alergen dan kita cek IgE-nya, apakah bereaksi atau tidak. Jadi harapannya nanti si pasiennya itu dapat menghindari alergen-alergen tertentu yang ada di panel tersebut. Misalkan ada tungau, lalu ada debu, ada bulu hewan. Nah, itu kalian nanti bisa menyarankan untuk menghindari alergen tersebut. Lalu yang terakhir ini ada tumor marker. Kalau kalian curiga pasiennya itu ke arah keganasan, ini dibagi jadi dua, yaitu untuk small cell lung carcinoma dan non-small cell lung carcinoma, di mana yang non-small cell ini dia lebih banyak prevalensinya, sekitar 85%, sedangkan yang SCLC itu hanya 10-15%. Kalau yang small cell itu bisa kalian periksa NSA, ini ya, dan ProGRP. Kalau yang non-small cell itu bisa SIFRA ya, ini utamanya atau SCCA dan CEA. Jadi semua tumor marker itu tidak boleh kalian periksa tunggal ya, Dek, sebetulnya. Dia harus panel minimal 2. Tapi kalau misalkan di ujian ditanya yang spesifik nih, ini kalian bisa hafalkan. Sudah untuk yang respirasi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang jantung. Untuk slide yang jantung, apakah sudah terlihat? Terlihat. Terlihat, Dok. Sudah ya. Yang kedua yaitu laboratorium pada penyakit jantung. Di sini poinnya adalah pemeriksaan troponin dan T-proBNP. Sebelumnya, jadi di dunia, khususnya di Indonesia, itu penyebab kematian yang nomor satu itu akibat penyakit tidak menular ya. Itu di Indonesia sendiri prevalensinya sekitar 1,5%. Nah, apa sih penyakit jantung koroner? Itu penyakit jantung koroner atau PJK itu merupakan gangguan fungsi jantung akibat adanya penyempitan dari arteri koronaria. Karena arteri koronaria ini fungsinya vital, dia vaskularisasi ke otot jantung. Kalau dia menyempit, dia dapat menyebabkan oksigenasinya jadi tidak cukup atau tidak adekuat, sehingga otot jantung yang dia vaskularisasikan bisa jadi iskemik atau bahkan infark. Nah, ini etiologinya. Awalnya adalah sumbatan arteri koronaria. Sumbatannya itu terbentuk akibat suatu proses yang namanya aterosklerosis dan inflamasi yang berjalan kronik puluhan tahun. Nah, inflamasi ini memiliki peran lipid, lalu kerusakan endotel dan mediator inflamasi dan trombosit yang berperan di dalamnya. Faktor resikonya itu bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa. Ya, jenis kelamin dan riwayat keluarga atau genetik. Kalau yang dapat dimodifikasi itu contohnya penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemi, sindrom metabolik, merokok, dan gaya hidup. Untuk patogenesisnya ini lemak dia akan masuk ke pembuluh darah kalau ada kerusakan endotel ya. Kalau endotelnya itu baik-baik saja, itu dia tidak akan masuk. Tapi kalau ada dia kerusakan endotel, misalkan
pada pasien obesitas, pada pasien DM, atau dengan faktor risiko lain, itu akan terjadi kerusakan endotel yang dapat menyebabkan lemak di dalam aliran darah itu bisa masuk ke bawah endotel atau subendotel. Nah, lemak yang masuk akan dimakan oleh monosit yang ada di jaringan, namanya makrofag. Nih ya, jadi dia akan termodifikasi dan akan menjadi atau membentuk sel busa atau foam cell yang lama-lama akan menumpuk dan menyumbat aliran darah. Ini ya, jadi dia tadi sel busa jadi fatty streak, lalu akan menumpuk lama-lama bisa ruptur dan ikut aliran darah. Kalau dia berhenti di percabangan yang sempit, dia akan menyebabkan iskemik atau sumbatan pada aliran darah tersebut. Dan ini prosesnya tidak 1 hari 2 hari, jadi dia dekade puluhan tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun, hingga seterusnya. Untuk diagnosis dari PJK sendiri, itu ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Anamnesisnya adalah nyeri dada yang khas, lalu pemeriksaan fisiknya ini bervariasi, bisa normal sampai adanya peningkatan tekanan darah dan ronki. Untuk penunjangnya, untuk PJK itu gold standarnya itu kalian harus periksa angiografi koroner ya, Dek. Tapi tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan angiografi koroner dan biayanya pun, jutaan, bahkan ada yang puluhan juta ya. Jadi, minimal kita lakukan pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan lab, EKG, atau kalau dia tenang bisa treadmill test dan ronsen toraks. Ini ganti ke SKA, jadi kalau sindrom koroner akut, kalau zaman dulu itu ada kriteria WHO, dikatakan ACS atau sindrom koroner akut kalau ada 2 dari 3 positif, yaitu nyeri dada khas, EKG-nya itu dia STEMI atau NSTEMI, dan laboratorium itu positif 1 marker ya. Marker jantung, marker atau petanda jantung, itu merupakan substansi, jadi dia bisa protein, bisa berupa molekul lain yang dilepaskan ke aliran darah kalau ada kerusakan dari sel otot jantung. Idealnya si petanda jantung ini harus spesifik, sensitif, dan dapat diperiksa sedini mungkin. Karena petanda ini diharapkan membantu kalian untuk mendiagnosis sakit jantung, terutama untuk yang ACS, lalu mengevaluasi dan monitoring pasien. Untuk petanda jantung sendiri itu hingga saat ini sudah banyak, mulai dari CK, CKMB, LDH, dulu bahkan ada SGOT, lalu troponin, mioglobin, HSCRP, dan NT-proBNP. Kalau melihat petanda atau biomarker berdasarkan patofisiologinya, kalau kalian mau melihat resiko penyakit jantung pada pasien, kalian bisa sarankan periksa lipid darah ya, dari kolesterol LDL, HDL, kolesterol total, dan trigliserid. Ini syaratnya kalau diperki itu puasa 12 jam terlebih dahulu ya. Lalu kalau kalian mau lihat proses inflamasi yang ada di tubuh pasien tersebut yang mengarah ke jantung, kalian bisa order pemeriksaan yang namanya HSCRP, High Sensitivity C-reactive protein, atau HCY, ini homocysteine. Lalu kalau kalian mau lihat apakah ada iskemik pada miokardium, kalian bisa periksa IMA, iskemia modified albumin atau FFA. Kalau mau lihat
nekrosis, jadi tidak cuman menurun ya aliran darahnya, tapi sudah sampai nekrosis sel ototnya, itu bisa kalian periksa mioglobin, CKMB, troponin I atau T, LDH, dan SGOT. Ini biasanya kalau nekrosis itu dia sudah ACS ya. Lalu kalau mau lihat disfungsi dari otot jantung, kalian bisa periksa BNP, NT-proBNP, dan sebagainya. Yang pertama, yang sering diperiksa pada pasien ACS atau sindrom koroner akut itu merupakan salah satunya adalah mioglobin. Ini merupakan protein. Mioglobin ini berfungsi untuk metabolisme otot. Dia itu molekul yang pertama kali keluar kalau ada kerusakan sel otot. Jadi dia dilepaskan kurang dari 1 jam. Ini ya, dia akan meningkat 1 jam setelah keluhan atau setelah kejadian infak miokard tadi ya. Tapi dia itu cepat meningkat, cepat juga menghilangnya. Dia akan menghilang kurang dari 1 hari. Jadi kalau pasiennya itu dia lupa atau dia tidak dirasakan, misalkan pada pasien DM itu nyeri saat serangan jantungnya itu biasanya hanya seperti mual-mual saja deh, jadi tidak khas seperti ACS. Nah itu kalian tidak bisa pakai mioglobin ya, karena dia akan menurun 1 hari setelah infak. Lalu ada kreatin kinase dan CKMB. Ya kalau yang tadi dia merupakan protein, kalau ini adalah enzim. Dan enzim CK ini ada 3 isoenzim. CKMM di jantung dan skelet, CKBB itu di otak dan otot polos. Kalau CKMB itu di jantung. Terus dia akan meningkat 4 sampai 8 jam setelah eh, terjadinya serangan dengan puncak 10 sampai 12 jam dan dia akan normal kembali setelah 3 hari. Jadi kalau misalkan dalam perawatan itu curiga adanya serangan ulang, kalian bisa periksa CKMB-nya ini ya. Untuk sampel darahnya itu darah vena bisa pakai antikoagulan heparin, EDTA atau bahkan tanpa antikoagulan. Syaratnya tidak boleh lisis dan sebaiknya harus diperiksa secara langsung. Nah, di sini CKMB karena dia ditemukan di otot, dia akan meningkat pada pasien dengan cedera otot lurik atau otot rangka, pada olahraga berat, hipotiroidisme, dan penyakit ginjal kronik atau CKD. Lalu ada LDH, ini tidak lazim diperiksa, tapi bisa untuk menunjukkan adanya infak miokard. Dan LDH ini dia punya banyak isoenzim, jadi ada LDH 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana yang menunjukkan infak miokard itu LDH 1 dan LDH 2. Persiapan sampelnya ini sama ya. Lalu ini yang penting selain mioglobin dan CKMB dan yang banyak diperiksa adalah troponin. Ini merupakan protein di filamen serabut otot jantung ya. Nah, troponin ini ada 3 varian ya, Dek. Ada troponin C, troponin T, dan troponin I. Itu yang paling bagus adalah troponin T, tapi tidak semua laborat itu punya troponin T. Jadi kebanyakan adalah troponin I. Walaupun tidak sebagus troponin T, ini tetap bisa digunakan dan bisa untuk klaim BPJS. Jadi dia troponin ini pelepasannya dipengaruhi oleh perfusi arteri koroner. Dia bisa cukup bagus untuk dan punya sensitivitas tinggi untuk mendiagnosis injury angina pectoris.
Yang perlu ditekankan adalah dia itu dikeluarkan rilis 2 sampai 8 jam setelah serangan, tapi dia itu hilangnya itu cukup lama ya, Dek. Jadi hilangnya bisa 1 minggu setelah serangan. Sedangkan kalau mioglobin tadi hanya 1 hari, kalau CKMB hilangnya sekitar 3 hari. Ini bisa kalian lihat ya, untuk onset eee, petanda yang pertama kali keluar tadi mioglobin, lalu troponin, dan CKMB. Untuk hilangnya yang paling cepat tadi mioglobin, CKMB, dan troponin. Nanti kalian baca sendiri untuk akut miokard infarct. Nah, ini yang terakhir, ini marker untuk CHF ya, Dek, atau chronic heart failure. Di mana pada pasien CHF itu ada peregangan di otot jantungnya. Nah, peregangan otot jantung ini akan mengaktifasi sistem yang namanya peptida natriuretik dan dia akan menghasilkan atau merilis ANP dan BNP di sirkulasi. Jadi sekarang ada namanya pemeriksaan BNP dan NT-proBNP pada pasien sesak napas untuk membedakan dia itu sesak napasnya akibat penyebabnya itu di jantung atau di paru-paru. Jadi kalian bisa periksakan yang ini ya. Ada 3 variannya, ada ANP, BNP, dan CNP. Kalau ANP itu diproduksi di atrium, kalau BNP itu di miosit ventricle, kalau CNP itu di endotel dan kardiomiosit. Jadi indikasinya tadi pasien sesak napas ya. Pasien sesak napas, yang kalian bingung, dia tuh sesaknya karena jantungnya atau karena ada sesuatu di paru-paru. Kalian bisa pakai NT-proBNP, cut off-nya lebih dari 125. Kalau pakai BNP lebih dari 35. Nah, untuk guideline dari ESC, kalau di luar negeri itu sudah diperiksa ya, kalau pasien keluhan sesak untuk membedakan dia dari jantung atau paru-paru. Sedangkan kalau di Indonesia ini merupakan pemeriksaan yang mewah ya, Dek, karena tidak semua itu ada dan biayanya cukup mahal. Nah, ini kamu mau pakai BNP atau NT-proBNP, itu lebih bagus yang NT-proBNP. Kenapa? Karena dia itu stabilitas sampelnya itu lebih bagus. Dia bisa awet kadarnya itu hingga 3 hari di suhu ruang, sedangkan kalau BNP itu harus segera diperiksa. Padahal tidak semua lab itu dia bisa mengerjakan pemeriksaan ini. Gitu, aspek laboratorium untuk penyakit jantung. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Semoga bermanfaat sampai kalian UKDI besok. Kekurangannya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya sudah. Makasih dah. Saya Jin Liu. Kasih dong. Oke dong.